Di mana-mana juga itu harus sebanding kan, uang dengan quality. Orang-orang Jakarta tuh memang nggak mau wasting time. Biasanya itu. Jadi mereka kalau datang tuh rata-rata mereka udah mau ngapain, dan mereka memang berencana untuk dealing something. Jadi pameran tidak memberikan efek. Kenapa nggak bikin paket harga ini? Ya saya sih nyuruh dia ngambil paket itu aja kalau dia ngerasa emang itu lebih oke. Sombong. Iya. Apa dia juga anjing? Iya anjir. Ngehe anjing. Pride, Halo. akhirnya. Emang kita dipanggil? Asam baru. Aman di situ Ji ya, bisa kelihatan ya. Aman. Ji, apa kabar Ji? Baik. Jadi gue doang ini dia nggak ditanya. Ya kan udah lu ke dia ya kan? Oke. Nggak ada lady first ini, equal semua. Equal. Oh, bener ya? Kabar lu gimana? Baik. Baik. Pandemi aman? Aman. WO jalan? Jalan atuh. Kalau nggak kita nggak ada di sini sekarang. Udah alih fungsi. Susah banget jadwal di. Ya biasa Ibu Melva saya? Lu terlalu ngapain sih rame. Nggak, Selain WO ada gawe juga kan lu ya? enggak. Nggak ada. Nyari suami, calon Bukan, suami. Kalau misalkan ini harus nunggu jadwalnya dia jadwal Ya itu apa? nyari calon suami. Kayak tadi malam kan kita Ups, udah. Enggak, main. Biar sedikit gila. Iya, Tinder, CMB gitu kan. Iya. Jangan bukan. Udah kemana-mana deh ya. Iya, kata gue ketemunya ini lagi nih. Kelihatan Kok gue juga ketemu? main ya berarti ya. Nggak salah swipe kan? Enggak. Ji, coba ceritain dong tentang Pride gimana? Aja. Gak apa-apa aja. Enggak kan kalau misalkan lebih pendiri dia dulu kan? Gak apa-apa aja. Lu masuk belakangan berarti kan? Dari awal gue udah ada. Ada. Dari awal Cuman dia pemalesan biasa. Oh jadi emang lu berdua tuh bikin ini tahun berapa? Pride itu ada dari 2011 waktu itu dulu tuh. 2011? Lumayan lama. Cuman ya 2011 sih kita belum, ya namanya juga baru ngerangkak ya. Baru dikit-dikit, jadi ya nggak kelihatan gitu. Dikit-dikit lah jobnya, mungkin setahun cuman nggak nyampe 10 lah. Oh tapi udah lumayan. Enggak juga. Ya awal-awal di mana juga pasti sepi. Itu dapat klien dari mana? Temen? Biasanya temen dulu. Pasti ada waktu awal mula sih dari temen. Terus dikit-dikit nambah. Ya kita sih mulai lumayan ada tuh di 14 lah. Enggak. 2013. 13, 14 lah. 13, 14, 15 lah sekitar segituan kita baru ngerasa ada eksistensinya mulai kelihatan. Itu tuh udah mulai ya dulu mah mouth ya pasti ya. Iya, zaman dulu belum ada apa-apa. Sorry kalau lu dulu SMA di mana? Aloy. Oh Aloy, gua kira lu Jakarta anjir. Gua tuh tahu yang namanya Pride. Oh, gua kira ini orang Jakarta ke Bandung lagi nih untuk bikin. Nggak kelihatan orang Bandung dia. Sekieu Sundana Berubah jadi asar aja ya. Itu mah. Lu Tasik. SMA di? Tasik. SMA Tasik. Nah, Kuliah. kalau Sunda lemes dia jagona. Enggak, Cianjur. Terus kalau ketemunya gimana? Bikinnya? Oh, kita Ups, harus dibahas banget ketemunya di mana? Yang karena Tasik dan Bandung Aloy. ya. Dan anak Aloy itu eksklusif. Yang ini murahan, nggak Iya. eksklusif yang ini. Murahan, mainannya ke tempat-tempat gelap gitu. Ketemuannya di tempat gelap. Lebih kayak Dracula sih lu. Bisa jadi. Itu lu angkatan berapa lu teh? Gua 04, Lulus 04 berarti ya? lulus 04. Ya terus Sama. ketemunya? Ketemunya di tempat gelap. Lewat mutual friend kita. Oh, pokoknya ngajak aja ini. Ya, Dari main, ketemu, ya udah, terus ya udah main. Yang keidean pertama siapa lu? Oke, kita bikin. Ya awalnya mah dari gua, karena kan gua dulu waktu dari kuliah kan emang udah gerak di bidang ada IO lah gitu dulu, ngurusin Sweet Seventeen pas kuliah. Terus sempet. Nah, beres kuliah vakum kan, orang-orangnya pada mencar nih, semuanya punya kerjaan sendiri-sendiri. Nah, di situ juga kerja di tempat lain.
Nah di situ nggak tahu kenapa pas lagi main bareng, kebetulan ada teman juga waktu itu nanya, lu masih ngerjain IO kayak gitu nggak? Dia mau wedding. Nah, Kerja tuh di gua waktu itu jadi di sekuritas oke. saham. Cuman dari sini ada yang nawarin, jadi lu kerjain. Iya, nyobain ngerjain kan gara-gara dulu punya source-nya kan, resource-nya ada kan semua kan. Nah, udah cobain ngerjain, ya keterusan. Dan si Melva udah tergabung juga. Si itu waktu Kan itu lu masih jarang-jarang ini teh. Yang pertama udah jarang-jarang, dia udah ada. Oh, udah ada. Oh. Kan awalnya kita ngumpulinnya, ya siapa yang ngerjain ini pasti yang teman-teman main dong. Teman-teman main bareng-bareng, ya dari sana kita bikin. Itu kan job masih jarang-jarang nih. Lu sekuritas, lu ngapain? Sekuritas juga. Anak-anak sekuritas. Oh itu teh dari sweet terus ke wedding ceritanya gimana? Ya ke wedding, masuk wedding aja langsung gitu. Dari pas lagi udah ngurus wedding, kita sih udah nggak ngurusin suite. Cuman ya siapapun ya, kalau lu ada demand ngasilin duit ya masa lu tolak gitu. Sunatan massal misalnya. Boleh. Sika. Ya. Boleh kalau ada yang mau bayarin mah. Terus lu ketertarikannya gimana? Ujuk-ujuk mau bikin organizer? Lu biasa mengorganize emang dari SMA? Enggak juga, SMA tuh banyak ngikut ini Sweet Seventeen. Anak Aloy ya lu tau lah, anak Aloy kan tiap minggu, every week rata-rata kan ada Sweet Seventeen kan. Iya. Nah ikut. Oh kayaknya ambience-nya kayak gini ya, kebayang kayaknya oke gitu. Nah di situ mulai kan dari kuliah masuk langsung jadinya ke belakang. Ya ada lah berarti kan passionnya udah masuk sedikit ke sana. Kalau untuk itu kan di suite ke wedding nih aturannya beda lagi Ji. Kalian berdua belajarnya gimana? Trial and error. Oh ya? Iya lah, trial and error ya, baca cari googling juga lah pasti, Iya. nanya-nanya juga ke Kan yang lain. kalau yang sebelum nanya ke yang lain udah ada kenal berarti ya sama yang lain. ada sedikit-sedikit mah. Mulai Ada bergaul. orang-orang yang Iya. memang mau ngasih sharing ilmu ada. Oh, kayak gini tuh harus gini, aturannya begini. Ya, Learning by doing berarti ya. harus. Kalau kita sih rata-rata trial and error sih. Orangnya lebih seneng nyemplung dulu, belajar berenang. Cobain dulu. Kalau udah salah, cari langsung solusinya Ya. kayak gitu. Nah, berapa kali soalnya ada yang error bareng sama lu. Ups. Yang tiba-tiba papa lelaki H-1 ke Singapura, masih inget nggak? Ada ingat Gimana sih? orangnya itu bukannya? Dan lu hari H harus cari bunga warna merah. Oh iya. Itu ada. Kalau itu gue ingat kalau yang Pertama, oh ya papa. Oh iya yang itu. Pertama kali kita nyisipin bunga merah tuh ke warna Iya. putih. Yang gitu-gitu asik juga sih. Nggak asik sih anjir. Nggak pengalaman sama Haji ada aja. Masalahnya 5:30 pagi nyari bunga merah. Iya. Kan belum ada yang buka Mm-mm. waktu itu. Masuk kencana aja buka. Itu kita lari ke mana? Pak? Pasar bunga yang Deket lupa daerah mananya, cuman akhirnya menemukan bunga merah doang. Beberapa tangkai. daerah Lodaya, nggak salah daerah sana ada Iya. kan pasar bunga. Iya. Itu dari situ pengalaman ada apa aja Ji? Macem-macem gitu mah. Yang menyenangkan lah. Menyenangkan. Menyenangkan lah ya. Ada kita dibayarin kamar di Resinda gitu. Iya. Kita ada klien di Resinda, ya dianya mau bayarin kita kamar juga di sana. Kita kan turun banyak kan. Waktu itu sampai 9 kamar dibayarin. Ya, klien-klien bager ada. Klien-klien yang cukup unik ada. Oke, yang unik ceritakan. Ya, selain yang tadi ya. Yang unik apa ya? Semuanya baik kok. Gua ketemunya dia kadang nginfoinnya hari H aja. Hah? Oke. Itulah seninya kita ngasih Iya. taunya hari H aja. Surprise. Gila, WO surprise. Biar lu dituntut kreatif dong. Betul. Betul kan? Biar nggak Iya. monoton gitu-gitu aja kan? Ya, jadi udah ada batasan. Oke, berarti nggak usah nyinggung-nyinggung. Udah nggak usah gini. Nah, gitu. Biar- Jadi ada cerita, kalau Iya. sopet ada cerita kan jadinya. Iya. Betul juga. Terus itu lu kan ngomong tadi nurunin banyak. Emang jadi standar pride. Iya, kalau kita sih, Terus sekarang kok saya cuma setengah hari. iya. Saya pesta cuma tamunya sedikit. Bisa nggak dikurangin?
Kalau kru sih kita udah punya patokan jumlahnya berapa minimum. Jadi mau setengah hari pun kita ada patokan angkanya berapa. Ya itu kuota itu harus dipatuhin gitu. Jadi jangan karena gue cuman berapa misalkan 20 orang minta WO-nya 45 orang. Nah itu pasti kita tolak. Karena lu udah nempatin PIC-nya. Intinya sih di mana-mana juga kan kalau hari H mah klien mau kecil mau gede ekspektasinya kan pasti pengen perfect dong. Betul. Nggak ada dong yang namanya anjir gue cuman 20. Ya udahlah nanti kalau ada miss ini udahlah cincai. Nggak ada. Ya in the end kan tetap kita harus kasih deliver kan quality-nya yang bagus. Service-nya kan service quality-nya yang oke. Nah itu kan harus dicapai dengan tim yang benar. Kalau kita ngurangin manpower nggak akan benar pasti. Ada standarnya lah at least. Terus kan lu tuh biasa yang sebelum-sebelumnya sehari bisa lebih dari satu kan? Iya. Dipegang sama lu. Ya kita ganti-ganti. Kita enggak. Kadang kan ya, satu sama gua, satu sama dia, gitu. Lu pengalaman ada apa? Yang unik? Semua klien unik. Pasti berbeda. Punya keinginan masing-masing. Dan menarik sih buat gue sih menarik. Tantangan ya. Tantangan jadi kayak nextnya pembelajaran buat diri gue juga untuk ini kayak gini, ini solusinya, jadi bisa di-apply ke depannya kayak gitu. Kalau lu dulu emang tiba-tiba nyemplung, oke gua mau gitu tanpa lu nggak ada, emang ada ketertarikan atau gimana? Bisa ke WO? Ya sama sih, zaman kuliah awalnya ikut pasti pengen organisasi, main-main, Oh. ikut organisasi, menarik. Ternyata cuan. Coba-coba, ketagihan. Gila sih emang karena cuan sih. Ya ada jadi pengalaman yang baik lah, yang lo nggak bisa lupain dari klien-klien lo. Apa ya? Banyak. Tiap wedding itu punya ceritanya sendiri-sendiri sih. Buat gue sendiri ada ceritanya, ada memorinya. Yang ada paling yang gue inget ya kalau handle yang klien ini kayak gini, ini memori buat gue. Gitu. Banyak banget ceritanya. Nanti nggak cukup 2 jam 3 jam nggak cukup. Iya, itu harus sesi nanti di Tinder. Oh, itu bisa semalam loh. Yang itu bisa beda cerita. Itu terus, Ji, kenapa namanya Pride? Apa ya? Sebegitu besarkah Pride kamu? Asik. Apa sih artinya? Enggak, awalnya juga kita nggak kepikiran kenapa harus Pride sih. Mungkin basically dari tadi kan Pride itu kan artinya kan dari professional, different, dependable kan. Gitu. Oh itu singkatan? Dari akronim. Dari akronim, dari sana diutik, ya jadinya gitu. Apa? Sekali lagi? Diutik. Pride-nya anjir. Professional, different, dependable. Oke, gue baru tahu. Kira gue ya Pride hanya sudah Pride gitu aja. Enggak dong kok. Pride gitu. Enggak dong. Kita juga Pride tetap. Kita ada Pride. Saya Gitu ya. lebih ke proud juga sih awalnya, jadi kayak pride-nya jangan yang negatifnya, ambil yang positifnya. Berarti lu tadi ngomongin sehari lu doang bisa nurunin misalkan 20. Kalau 2 berarti lu nurunin 40. 3 Kita bisa 3 berarti lu 60. Enggak, iya segitu aja 50-60. Gede Ya begitulah. Ada yang emang lu nempatin orangnya in-house yang sampai 60 lu maintain semuanya? Kalau kru kita sih semua in-house. Kita nggak pernah narikin kru WO lain, freelance kita nggak. Semuanya bener-bener didikan kita. Karena kan ya kita percaya setiap WO punya sistemnya sendiri-sendiri kan. Cara kerjanya kan pasti beda-beda. Nah anak-anak kita ya didikan kita, cara kerjanya pasti akan udah tahu sistem yang kita gunakan seperti apa. Gitu. Jadi ya buat maintain quality lah intinya sih akan seperti itu. Ya ngurusin orang aja satu ribet, lu ngurusin 60 nggak ribet. Ya. Ada Aji. Gimana tuh? Aji lebih ahli. Pernah ada yang nanya sebelumnya untuk WO, gimana lu cara menghandle anak buah yang emang wah ini bebal banget nih. Bebal, nggak usah diturunin lagi. Begitu aja simpel ya. Pilihan banyak, yang mau kerja banyak. Betul. Ya, betul. Yang mau cari uang banyak. Tapi sebelumnya tetap lu ngasih juga Dikasih tahu. tahu. Ya Dulu. pasti dong. Semua orang kan harus punya chance kan. Ada deserve chance lah istilahnya kan. Nggak mungkin ketika lu pertama kali orang yang nggak tahu apa-apa diterjunin walaupun udah dikasih ilmu pasti akan beda kan. Teori dengan praktek di mana-mana kan nggak ada yang sama.
gitu kan. Nah ketika dia terjun, kita lihat kan progres dia 2, 3, 4 kali job, emang bisa nggak nih di industri hospitality. Kan kita hospitality kan, kita harus ngelayanin service gitu kan. Service kan berarti even sampai lu ngambilin piring kotor, lu sampai harus jongkok-jongkok bawain sepatu, bawain sendal, yang which mean kan sebetulnya itu kan kerjaan kotor. Gitu kan, nyapu, ngepel. Ngejahit juga pernah. Oh, babu. Ya istilahnya ART lah gitu kan. Nah, apakah orang ini bisa nggak kayak gitu? Iya. Kan nggak semua orang punya apa ya, skill sana ataupun proudnya. Kan ada orang punya harga diri, gue nggak bisa nih kerjaan kayak gini gitu kan. Beda lagi sama orang yang bisa sampai ya lu mau ngepel pun dia ladenin gitu. Nah itu yang kita lihat progres orang-orangnya kayak gitu. Bisa enggak? Kalau bisa kita kasih chance. Kalau enggak ya mungkin memang ini bukan bidang yang cocok sama. Menghandle situation ya. Enggak soal situation aja ya, sampai kalau kita lihat ya itu kerjaan kotor, lu mau enggak? Terus dia nggak itu harus benar dibersihin atau enggak, atau dia antepin? Betul. Ya hal-hal kayak gitu kita lihat. Gitu. Inisiatifnya gimana biar dia bisa balikin masalah ke biar bisa balik lagi ke track yang benar. Nah itu kan semuanya harus punya nalar yang benar juga. Langsung bonus ya, kalau benar. Lebih ada job lagi aja selanjutnya. Untuk anak-anak Pride yang nonton, Jangan kasih lihat ini semua. Jadi Pride nih buat lu berdua, kalian paketan nggak? Paketan. Bikin paket nggak gitu Paket maksudnya? Ya. Price list kita nggak akan ada paket. Kenapa? Di saat yang lain bikin. Iya karena kita Biar beda Ji udah. Intinya kalau yang tadi Melva bilang ya, istilahnya kan semua klien beda. Bener kan? Kebutuhan lu pasti beda kan. Orang mau beli baju aja kan belum tentu sama. Gitu. Ya kenapa kalau gitu kita samain semua orang? Selera beda ya. Selera beda, keinginan beda. Mungkin dream weddingnya beda. Ya kenapa nggak kita bikin yang sesuai sama yang kepengennya dia? Oke, jadi lu lebih berpikiran untuk yuk kita custom yang emang bener-bener lu suka dan emang lu pengen gitu ya untuk kliennya ya. Betul. Makanya kita nggak bikin template package. It's like, oh lu harga segini dapat segini. In the end, kalau kita mau tahu sih, lu sodorin paket itu orang-orang akan bedah itu lagi. Ini gue ada yang mau kok, gue ada yang nggak mau. In the end kan sama aja, kemarin lu bikin dari awal. Iya, banyak yang orang nggak tahu karena emang terpakunya udah langsung, wih paket nih, Iya. murah. Nah, ya mungkin kita approaching dari sisi yang berbeda lah, gitu. Mungkin kan banyak, kita nggak ngomong WO yang jualan paket kan banyak, nggak cuma satu. Event tradisional, internasional pun semuanya ada yang kayak gitu. Nah, kalau kita dengan approach yang different, gitu, dengan cara seperti tadi. Makanya kita nggak bikin paket, kalau kita sih nggak ada. Harga tetap ya? Harga, ya yang kita jual ya harga jasa kita aja. Oke. Jadi lu menawarkan gini. Harga jasa kita ini. Oke, ya dari sini kita next ke step berikutnya apa. Diminta ini pilihannya ada A, B, C, D, silahkan. Ya, something like that lah. Oke. Main aman ternyata. Oh, ada jebakan ya. Pasti saya kenapa lu pilih sama itu aja. Iya, sama itu aja perasaan aja. Masa sih? Enggak. Kayak kita mencobai semua vendor. Enggak loh. Ya dicobain semuanya. Kita dari yang bawah sampai atas pun ada kok. Minimal yang kenal lah ya. Sebab balik lagi pilihan vendor itu kan dari klien kan. Gitu kan. Kita lihat dari apa sih demand-nya dia apa, requirement dia apa. Ya kita kan tahu kan tiap vendor kan spesialisasinya beda-beda kan. Gitu. Ada yang lebih terspesialisasi misalnya kayak foto sinematik, ada yang lebih bright gitu kan. Nah, angle-nya gimana, candid-nya gimana. Nah, kita kan udah lumayan lama bareng kan pasti kita tahu dong mereka cocoknya kayak gimana. Nah dari sana ya biasanya kita kan sodorin yang cocok sama gayanya si klien. Oh lu mau tipenya ini sama si ini? Ya biasanya kita kasih beberapa rekomendasi ya nanti dari si klien tinggal milih. Makanya kenapa kalau misalnya rasanya Pride sama itu aja itu pilihan klien. Sebenarnya bukan pilihan kita juga. Masa sih? Yes.
Kan kita ngomong klien polos ya, baru pertama kali wedding kok udah tahu dia milih siapa. Klien sekarang kan pinter-pinter loh. Sekarang itu jago-jago loh. Oh ya? Iya, lebih tahu apa yang harus dicari, apa yang harus Iya. dibukin. Sometimes kita datang ke kita tuh mereka Udah udah tahu. punya. Gua mau makeup artist sama si A, gua pengen foto video sama si B, gua pengen dekor sama si C. Mereka udah tahu. Karena Oh. gampang nyari quality, nyari info, nyari package, nyari apapun itu sekarang gampang. Dan semua orang kan, semua vendor pun sekarang kan menunjukkan diri kan, eksistensinya kan, entah di IG, entah di sosmed apa, Pinterest, apapun itu, Di podcast. di podcast. Nah, kan klien-klien bisa cari itu semua ketemu. Harusnya ya. Gitu. Oke, kita langsung ya ke pertanyaan. Kemarin gua nyebarin pertanyaan. Please ke atulah netizen. pilih foto teh yang lebih bener gitu. Nah, itu pertanyaan dari gua, kenapa lu mau foto kayak gitu, Ji? Soalnya Gue juga pengen tahu kenapa. anak gua di sebelah. Gak ada anak lu di foto itu? Iya kan, anak gua yang di sebelah ngarahin gaya. Hah? Maksudnya, Daddy, aku pengen Daddy foto kayak gini dong. Jadi Mau percaya atau enggak itu kejadiannya? Aji itu sayang anak banget. Diem-diem Aji sayang anak. Saya penyayang. family Mau man disayang banget lu. Mau sih kayak dulu yang tiba-tiba bangun transfer gitu. Coba jangan cuma di podcast aja sekarang. Mulai munculin diri lagi coba. Ini muncul gila lu. Ya jangan di podcast aja coba. Soalnya kan selama ini yang sebelum-sebelumnya kalau muncul mahal, Ji. Ya kan Anda bisa keluar dengan brand. Kita balikin sekarang deh, kita nanya ke dia. Gimana? Enggak, yang kemarin keluar kan butuh biaya gimana. Di IG ternyata nggak ngaruh Gua soalnya berapa kali nge-shoot ke Jakarta gimana tanggapannya kalau di Bandung kurang Iya coba atuh brandnya naikin branding, lagi, coba. di branding lagi, rebranding lagi. Sayang loh, padahal Koko Paus tuh dulu Oke kok. favorit loh. Iya. Cuma Koko Pausnya aja, Mahal. entah kenapa nih Koko Pausnya malah jadi podcastan. Videonya murah, sekarang murah-murah, Ji. Enggak juga, enggak. Emang lu pikir brand M sama brand Apapun itu. I, brand itu emang murah? Enggak. Tapi paketan gua nggak punya foto, ya harus kerjasama lagi sih. Ya, setidaknya mulai kayak Ya yang sih, lain itulah. lah gitu, mulai ngerangkak lagi, ikut-ikut lah sama yang lain dulu. Setidaknya lu jadi punya porto. Tunggu gebrakannya. Oke. Tunggu ya. Tunggu ya. 2024 ya, kalau nggak nanti gue yang ngundang lu podcast loh. 2024 ini. Ya udah tahun ini berarti. Tahun ini ya. Ji, nih pertanyaannya. Apa sih? Dilihat-lihat jobnya tahun ini makin banyak dan banyak kliennya Jakarta. Wah. Tuh. Itu teh nggak salah itu. Masih Yang sesuai tadi lu ngomong berarti apa? Image yang lu munculkan Kejual. iya kan? Oh. Nah, ini udah ada nih, udah yang nyangkut. Kliennya banyak Jakarta. Nah, ini karena ikutan pameran di Bandung atau ikutan pameran Jakarta? Nggak juga. Nggak juga. Klien Jakarta kita juga rata-rata ada beberapa yang memang dari Bandung. Iya. Jadi mungkin dia ada datang ke wedding temennya yang di Bandung, terus ngerasa cara kerja kita oke, jadi approaching kita bisa ada juga. Ya kita juga nggak, tapi kita ada pameran juga di Jakarta, kita ikut. Tapi kita pameran Live story di ya? Jakarta. Iya. Live story. Pameran Jakarta yang datang juga calon klien untuk Bandung, Iya. bukan Jakarta. Oh ya? Iya. Basically kalau mau dibilang Bandung sama Jakarta Jakarta, ambigu nih. loh memang benar. Kayaknya yang tahu dapur gimana. Oh gitu. Kita yang dealing kok, kita yang dealing. In the end sebenarnya mungkin kelihatannya Jakarta ada, tapi sebenarnya masih major kita masih di Bandung kok. Iya, job kita masih Kalau mau dibilang 80% masih iya, kayaknya Bandung. 80 masih Bandung. 20 Jakarta ada. cuman kayak kalau ke Jakarta kita upload story, kalau kita di Bandung kita kagak. Kalau kitanya lagi di Bandung kagak. Oh, itu yang lu pengen sampaikan. Enggak juga. Kita mah iseng. Gue mah iseng doang kok. Kalau ke Jakarta gue makan ya gue upload, kan makanannya enak. Oh, Kalau di jadi Bandung, yang lihat tuh, B aja. Jakarta. Padahal gue doang main di Jakarta. Coba daripada dia di IG, mending nanya ke kita. Ya justru butuh yang kayak gini buat konfirmasi juga. kan. Enggak, kita masih di Bandung. Jadi kita kayak press conference ini tuh. Di pameran nggak bisa gini-gini ngobrol. Kenapa enggak ya? Berisik.
Makanya ngajak kita aja ke kafe gitu. Aduh. Pertanyaan kedua. Ah. Bedanya apa nih menurut kamu ikutan pameran Jakarta sama di Bandung? Semuanya kenapa? Ini gue ini vendor yang nanya vendor apa sih? Ada. Dan kenapa kamu pilih Bright Story itu? Apa? Bentar, pertanyaan pertama dulu. Bedanya apa? Menurut kamu ikutan pameran di Bandung sama Jakarta, bedanya apa? Ya mungkin ini orang-orang yang pengen tahu. Kalau saya ke Jakarta, gimana ya? Karena mereka masih blank, karena ikutnya mungkin yang di Bandung aja nih. Jakarta mahal. Jakarta bener mahal. Tapi Jakarta dapatnya mahal. bisa langsung kan? Iya. Enggak, Enggak maksudnya juga. tipikal klien beda loh di Jakarta. sama Betul, Bandung. betul. Iya. Kalau klien tuh memang kalau yang Jakarta orang-orang Jakarta tuh memang nggak mau wasting time. Biasanya itu. Jadi mereka kalau datang tuh rata-rata mereka udah mau Udah tahu. ngapain dan mereka Iya, memang langsung. memang berencana untuk dealing something biasanya. Dan biasanya mereka udah tahu siapa aja yang buka di pameran itu. Jadi Iya. mereka datang ke sana untuk cari tahu, ketemu orangnya, dealing gitu. Iya. Iya, kalau di Bandung masih Coba-coba. Masih dulu coba-coba. gitu. Nah, Mungkin intinya- bisa di luar pameran dealingnya, Betul. Bisa jadi. Ya rata-rata kalau orang Bandung tuh lebih seneng apa ya? membandingkan. Nggak membandingkan, ya lebih kayak Yang murah. window shopping dulu lah gitu. Lebih ke window shopping sih benar kok. Oh, cari yang Shopping. murah. Nggak cari murah, lihat-lihat dulu. Hah, paketan? Hah? Ini dari tadi kayaknya ada suara ketiga yang nggak dengar sama kita. Aduh, amin. Jadi bedanya apa? Cuman dari klien doang? Beda klien. Ya itu tadi lebih mahal. Mahal. Ih, Betul. Pameran Jakarta tuh kita keluar kos bisa sampai 3 kali lipat lebih. Penginapan lah. Iya. Terus jujur lebih capek. Dekornya. Dekornya juga lebih effort, Standarnya. lebih ada kalau di Bandung oke lah, nggak ada gimana kalau Jakarta lebih kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh A B C D. Iya. Dan mau nggak mau kita harus nurut gitu. Dan kita juga sebetulnya di Jakarta bukan lebih mudah. Kan kita tuh di Jakarta siapa sih Bu? Pride itu siapa sih di Iya, Jakarta? nggak ada nama kita Kita juga. nggak punya nama. Justru kalau sekarang gue bilang dengan time skip ini, kayaknya udah tidak berlaku omongan gitu loh, Ji. Semua cari yang baru, yang fresh loh. Enggak lah. Enggak juga Enggak dong. Lu kalau bisnis jasa, WO mah enggak deh. bisnis jasa Ja- orang akan lihat track record lu dong. Iya. Udah berapa lama? Enggak, kita bandinginnya sama yang lu karena lu emang punya track record. Maksudnya untuk pendatang baru gitu, karena gue pernah ngobrol sama klien Jakarta, mereka banyaknya ngarah ke Bandung untuk vendor Bandung terutama. Betul, karena secara kos lebih murah Betul. buat mereka. Kayak mereka tuh Kerja ngincer maksimal. kos. Betul. Kita kalau bedanya vendor Bandung vendor Jakarta gitu. Vendor Beberapa Bandung lebih ya. lebih pakai hati lah. Tapi beberapa doang sih. Ada juga kan vendor Jakarta yang kita Iya. kenal oke banget. Enggak, tapi benar sih. Emang Kak. bener. Yang ya let's say ya balik lagi kan ke levelan yang emang semuanya terbiasa ikut paket gitu kan. Ada beberapa vendor Jakarta yang kayak gitu kan. Terus tiba-tiba kita di hire nih sebagai WO dengan tim ya dengan paketan itu. Ya kita kerjanya juga lumayan sama yang kayak gitu. Tapi kalau yang harga jualnya udah emang bagus, Sesuai kelasnya. bagus kok gitu. Gue berapa kali sama vendor Jakarta emang gila sih. Ya lu masuknya ke level yang bagus. Oke, kita pernah masuk ke Ya yang emang paket. gue nggak ngambil yang bawah sih. Iya, tuh kan? Tuh, kan? Ya, kita mah sedapatnya aja. Ya kenapa bisa ngambil yang atas, kenapa ngambil yang bawah gitu kalau gue mikirnya. Karena betul. secara kinerja emang edan mereka. Iya bagus pisan kalau yang bagus ya kok ya. Ya kan kalau klien sendiri kan punya prioritasnya beda-beda. Ada yang prioritas budget, ada yang prioritas pengen memang making memorable moment. Ya itu kan kita nggak bisa samain. Di mana-mana juga itu harus sebanding kan uang dengan quality. Iya. Betul. Gitu. Ada juga klien yang emang concern hari hanya itu nggak mau telat. Jadi dia hire WO-nya yang oke, Timekeeper, bener-bener. timekeeper, tapi yang lainnya yang buat kita aja sampai wow, amazed. Ini ada paketan yang bikin kayak gini, terus vendornya kayak gitu. Oke. Gitu. Ya, kita pernah ada yang klien yang di Jakarta 200 juta aja bisa wedding berapa? 500 packs, 600 packs. Iya sih gila-gilaan 200 sih. juta. Ada. Ya, terus Untuk middle to low-nya gila. Nah, itu. Terus WO-nya kita di-treat baik banget sama keluarganya sampai kita bingung, ini nggak salah pilih WO nih. Terus dia bilang kayak ya pernikahan sebelumnya disaster, si
siblingnya, jadi adik-adiknya nggak mau gitu. Oh. Lebih ke gitu aja sih beberapa orang Ya, balik lagi servis ya. Kalau Iya. misalkan emang bagus, ya terus. Iya. Ya kalau kita sih yang di bisnis jasa sih nggak mungkin, istilahnya bukan underestimate sama yang baru ya, istilahnya yang baru kita juga pernah baru kan dulu, kita juga pernah ngerangkak dari dulu gitu kan. Tapi kan intinya kan kalau kita lihat sih orang di mana-mana juga pasti pengen lihat source quality-nya juga kan, service gitu. Makanya kalau dibilang ya memang kerja kita ya akan kayak gini terus. Iya. Jadi pameran tidak memberikan efek. Ada sih efek tapi Ada, nggak gitu. banyak gitu. Capeknya. Ya, efek mengeluarkan uang lebih Iya, lah. ada. Mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga. Iya, Karena iya. on time banget loh pameran di Jakarta. Iya. Jam 9 belum Terus di-check. lu penampilan juga di scanning. Iya. Ada standar sih mereka. Ya begitu nggak bonafit, enggak. Di skip, beneran di skip. Nggak akan dikasih jatah, nggak akan dikasih slot sama orang pengadanya. Iya. Penyelenggaranya nggak ada berarti nanti. Terjawab ya buat yang nanya. Siapa tahu mau pameran Jakarta ya. Ikut dong, biar kita ada Biar teman. kita ada temen. Jujur nih tiap kali pameran kita cari temen. Bukannya kemarin banyak. Iya, makanya sedikit happy saya keliling-keliling ke teman-teman. Kemarin doang. Nggak tahu nih sekarang. Ya tuh yang lain balik lagi. Yuk kita kuasai di sana. Ngajaknya Jakarta. Ji, next question Ji. Katanya wedding blok-blokan ya. Kalau kamu milih vendor yang selalu berteman sama kamu ya. Soalnya kalau dilihat-lihat vendornya kurang lebih itu aja yang dipakai tuh. Tuh ada yang nanya. Tadi udah dijawab. Tadi udah jawab. Iya. Balik. Aji, Pride ini bebas mencoba semua klien, mencoba semua vendor, gimana pilihan klien Iya. gitu. Kalau jadi Dan setelah kalau bisa deket sama Aji. Ups. Sebenarnya setelah event jadi teman mah bonus sih kok. Iya. Setelah event, karena sebetulnya mungkin saya nggak berteman dengan si X, tapi karena sering bertemu sama si X jadi teman gitu. Bukan karena teman jadi job, enggak. Sebenarnya lebih ke karena sering ketemu jadi teman Iya. gitu kita. Ya, Sudah terjawab tadi ya. Tuh kita ada yang nggak nanya kan. pilih-pilih kok. Sama Kami kayak juga gue nanya. nanyanya ini tadi. Ya Kalau mungkin di- screening kita mah yang memudahkan kerja kita itu aja. Dan semuanya ditawarin dah. Iya. Ya lebih ke ini juga ya, selain klien, oh ini cocoknya sama ini, dan lu juga meminimalis untuk jangan sampai ada trouble di hari H jadinya. Betul. Soalnya kalau ada trouble kan yang jadi bikin yang harus solusi siapa? Kita. Semua kena. Iya. Iya. Wah ini yang kepo siapa ya? Penasaran. Pak, pause dulu Pak, bentar Pak. Oke. Sebentar Pak. Anak telepon. Halo. Ini Desta. Oh, Lagi diterima aja apa, barangnya. Tiba-tiba. Diterima aja dulu Oh. barang. Nggak usah dipasang nggak apa-apa. Soalnya yang di Curiga. rumah udah Punya kepasang. JNE apa JNE? Heeh. Gila. Belanja terus Aji. Ji, istri Bukan. yang belanja terus. Penunggu Nggak, rumah. yang belanja terusnya istri atau Aji? Oh, itu saya. Aduh. Di sini juga ada buat bed itu, soft bed ya Pak, yang bisa berbusa banyak itu. Ada sebenarnya. Si anjir. Lempar pulas pos ya kok ya. Nah, gue pernah syutingin buat dia, busanya banyak banget sih. Sebutir doang langsung wush. Biar nanti yang pos Nah. selanjutnya lebih penuh. Enggak, lebih bisa memperbaiki mimik muka daripada yang kemarin fotonya gitu. Anjing. Yang tadi kata-katanya boleh disensor, kata kasar. Gak apa-apa, di sini bebas. Enggak, gue pengen ada kayak gini tuh biar orang juga bisa ngelihat karakter lu. Jadi tidak hanya klien tuh ini harga saya, take it or leave it. Enggak gitu loh. Ada Kita value membahas. yang disampaikan di sini ternyata, oh kok Aji itu ternyata orangnya bisa sinting juga gitu. Iya. Biar Bisa. nggak disangka galak terus ya kok ya. Ternyata menyenangkan, dan kan siapa tahu ya, orang beda-beda Oh. menang. Malah dianggap nggak serius aja. Next question. Kan kalau pandemi banyak WO bikin paket wedding lagi. murah buat bertahan hidup di masa pandemi. Tapi ini kan kemarin 2023 ada WO yang bikin paket wedding murah. Menurut kamu gimana? Tadi sudah terjawab. Nah, tapi tidak dijawab yang
Kalau untuk WO yang bikin paket gimana tanggapannya Pak? Ya Bebas. udah. Ya udah. Itu kan Itu cara mereka bertahan, ya. iya. Cara kita sama cara mereka mungkin berbeda ya udah. Semua orang kan punya field-nya masing-masing. Ya sudah. Apa yang harus kita omongin? Namanya juga strategi usaha. Iya. Setiap orang bebas kok. Meskipun di belakang, aja mau dapat apa sih dia jual segitu? Gila, belum tentu. Who knows? Who knows? Dapat semuanya. Iya, makanya dia tetap settle di sana kan mungkin dia dapat something. Tapi pernah loh inget ke saya juga ada yang nanya, kenapa nggak bikin paket harga ini? Ya saya sih nyuruh dia ngambil paket itu aja kalau dia ngerasa emang itu lebih oke. Sombong. Benar kan? Kalau misalnya dia ngerasa datang ke kita lebih mahal, ya Iya. kenapa harus tetap datang ke kita gitu ya? Ambil aja paket itu. Betul. Ini paket yang ada, nih udah semua yang kamu mau ada gitu. Gua pernah seperti itu juga sih waktu zaman yang masih eksis. Jadi emang Sekarang udah nggak eksis. eksis di podcast. Nungguin klien yang berani bayar aja saya. Karena gimana ya, ujung-ujungnya sih kalau yang dari gua alami, mereka ngambil paket itu kurang lebih ujung-ujungnya sama-sama aja karena ini tuh nggak dapet ini, ini tuh cuman segini, mereka nggak tahu rincian. Tapi kan kok kalau nggak dicoba nggak tahu. Jadi biarkan. Masalahnya masa mau coba ke wedding lagi? Kan strategic bisnis namanya juga. Jadi biarkan yang bikin paket ya silakan bikin aja. No problem ya. No problem. Ya juga nggak masalah sih, yang foto punya video juga nggak masalah. Ups, siapa itu? Oke. Aduh Ji. Paket lagi. Sekali lagi, apa lagi? Pameran lagi. Katanya pendengarannya super ya? Iya gitu. Ini orang kenal Mas ya. Pendengarannya super. Super sampai gua harus ada di kanannya dia. Jadi kalau ngobrol tolong dari kanan. Itu aja. Pendengaran itu kan ini maksudnya. Gue jujur waktu itu nggak tahu Ji. Waktu Ya, awal-awal kita pastilah. kerja sama kan nggak tahu ya. Jadi sekarang semua orang Waktu tahu sih. siapa? Nggak apa-apa itu ya. Klarifikasi. Ini ornamen kok. Apa lu dulu pernah mengalami? Gak tahu, asli. Gue ngerasa hidup tuh begini gitu. Jadi gue juga tahu kalau misalkan kuping gue nggak jalan tuh dikasih tau orang lain. Itu juga SMP. Agak telat. Berapa Ji kuping jalan? Bener. Jadi kalau ada yang manggil dia dari kiri, dia nggak akan pernah bisa. Bisa, effort aja. Enggak, waktu itu Kalau- gitu. Di hari H lagi gua ngobrol ini, anjing cicing wae cek lagi jelema. Dia lagi gini. Sombong ya? Iya. Sombong. Memang. Ya, Sombong. buat yang nggak tahu, Aji itu nggak sombong ya. Cuman ya nggak kedengeran saya ngomong gitu. Apalagi kalau lu ngomong di samping monitor musik, Sebelah kiri lagi. Bah udah. bye. Ini yang kenal nih kayaknya. Yang lainnya. Ji, tahun 2023 kayaknya dinobatkan jadi WO paling rame di kelasnya. Woi! Kelasnya. Kelasnya. Bentar. Siapa dulu? Kita Bentar. ada di kelas berapa? Kelas apa ini? Kelas apa ini? Coba, Kelas apa coba. dulu? Kelas apa ini? Kelas apa? Tolong diklarifikasi itu kelas apa? Ini pertanyaan nih. Ji. Karena menurut kita masih ada yang lebih ramai dari kita. Iya. Lebih rame. Lebih. Ya di lebih- kelas lebih- itu. wow. Karena di kelas ini. Ya, Bisa. kelas yang Kita kelas yang mana juga saya Iya. nggak tahu. Enggak, kalau gue lihat dari sini berarti mereka melihat lu emang rame. Pencitraan Pencitraan sukses. sukses. Iya, gila ternyata semua itu pencitraan. Pencitraan sukses. Ya udahlah. Sebenarnya ada strategi apa sih yang diterapkan dalam membangun brand khususnya tahun kemarin? Apa tuh Pak Haji strateginya? Ini pada mau nanya nih, kayaknya WO juga nih. Ini ada strategi khusus gitu kita. Nggak ada. Kerja aja yang bener. Nggak ada apa-apa. Basically kita cuma ya Ngejar random di hari H. kita nggak ada apa-apa. kita kerja bener, service klien bener. Ya udah. Ya sama kalau mau ya keluar modal. pameran. Nah itu Pameran. mungkin ya. Ya itu keluar, lu mau keluar modal pameran kalau kerja lu nggak bener ya sama aja bohong. Tapi yang bisa kita apply sih kerja yang benar aja. Sesuai apa yang udah lu omongin, lakuin gitu. Iya.
Udah nggak ada hal lain. Kalau klien satisfied, jadi mana-mana juga akan beruntun ke belakangnya. Percaya nggak percaya. Udah banyak ya lu ya? Nggak yang nelor. Ada, tapi nggak banyak juga. Ada beberapa. Terus lu cari siapa yang bisa ditipu lagi sama lu ya? Jangan bahas tipu menipu ya. Maaf, iya yang lagi. itu sih- Kita lama ini. Masa lalu udah. Biarlah bilang. Mohon maaf loh, Pride itu bersih loh. Pride itu mah bersih ya. Pride itu bersih loh. Bersih, nggak kesentuh. Maaf ya. Apa ini? Saya pikirannya ke Kemana ke orang dulu? tahu, si orang itu. Takutnya nanti orang yang nonton, Kita disangka pernah nipu. iya kita pernah nipu lagi nanti. Enggak, justru ketipu. Ini aduh. Korban, kita korban. Kita korban. Dia korban, saya enggak. Kejawab itu ya. Kerja yang benar berarti. Kerja yang benar. Iya. Nggak ada yang lain kok. Aji, Aji lagi. Kenapa nggak ada Melva sih? Melva sebenarnya partner atau atasan atau bawahan? Siapa decision makernya? Itu pertanyaan apa sih anjing? Ada nama Melva akhirnya, tapi pertanyaannya kayak gitu. Coba mungkin Melva yang bisa jawab dulu lah itu mah. Ngerasanya gimana? Balik lagi ke dia. Actually partner. Gue ngerasa dia partner banget. Partner. Decision maker, kita berdua decision maker, kita decide yang terbaik buat company kita, buat Pride. Aji. Kamu dua. Ya kan dia udah jawab. Ini jawabannya mewakilkan. Ya udah. Jawab banget. Melva tuh siapa? Aji yang ditanya. Aji, Melva. Melva tuh sebenarnya partner atau atasan atau bawahan lu? Ya gua atasan lu. Nggak Siapa partner decision kita. maker tuh? Kita Ya udah partner. Partner ya? Teman ribut. Oke, good job. udah kejawab kan dari tadi juga. Wah iya ini ke Aji lagi. Itu foto tahun barunya konsepnya apa sih? Ke foto tadi. Anjing. Main busa Main konsepnya. busa sama anak. Kerennya aduh, itu apapun dilakukan demi anak. Betul. Ternyata itu lebih viral. Iya, viral. Ya, nggak Yang salah like-nya dong. banyak sih. Gua pilih foto itu kan. Iya, tapi Emang eye catchy lu tuh. Iya. Apalagi Ya udah. lu coba untuk tahun depan pakai gaun putri jadi Rapunzel atau jadi tipe Frozen itu kan Mau bayar dulu nggak? Endorsan gitu. anak lu yang minta gimana lu mau minta. Wah, anjir. Nanti bisa gua atur supaya Kinan minta itu. Anak gua tutup kupingnya dulu aja. Ji, nyambung ke yang tadi, selisih pendapat apa yang sering terjadi dengan Melva? Ribut. Lu dulu, Ribut. Gua mau ribut sama dia. yang ujuk-ujuk ribut masalahnya apa? Tiba-tiba, pokoknya gua mah geh aja sama lu senang hari ini. Iya. Kita bisa bangun bad mood. Ya udah males nggak mau ngomong. Gawean anjir ini mah. Iya gawe. Ya kalau kegawean lebih ke ngekehin hal yang mungkin kadang Gua ke apa dia ke apa. Sampai kan kita ribut aja. cara walaupun kita udah ada SOP, pasti ada cara penanggulangan masalah yang berbeda. Tapi ujung-ujungnya, oh ya udah. Ya udah. Entah gimana, entah gue yang ngalah atau dia yang ngalah, kita selalu dapat solusi. Contohnya, So far. Apa tuh udah lupa. Pokoknya mah kita bisa ribut sampai anjing-anjingan nggak pernah. Iya. aduh, mama papa jangan ribut. Oh, kamu anak angkat kita emang. Tapi udah ribut, kalau kita ngobrolin klien yang lain, kita baik-baik kok. Oh jadi masalah gawean ini untuk bisa kontok-kontokan? Enggak, ini harusnya gini. Iya. Lu gini gitu. Iya. Oh anak-anak kita mah udah. Udah pada tahu, nggak ada yang udah ngerti lah mereka semua mah. Walaupun mereka nanti nonton di sini, mereka cuma bisa ngangguk-ngangguk, udah biasa. Udah biasa. Decision maker tetap berdua meskipun lagi ribut. Iya ya kita cari yang terbaik siapa. Yang terbaik gimana? Menurut lo baik, menurut dia baik? Iya kan sometimes namanya juga kalau udah Polling. ngobrol. Enggak ya kita nggak pernah ya. Nggak pernah polling Tapi kita, karena satu-satu nanti soalnya. tapi balik lagi ya Nemu sih di solusi. in the end kita akan lihat mana yang lebih benar. Kadang ya bisa jadi Aji yang benar, gua ngalahin ego gua. Gua yang benar, Aji yang oke nurut sama gua. Tapi kadang ya emang itu solusinya, kadang kita malah nemu oh ya udah pilih yang C nih solusinya, dan itu paling applied gitu di antara kita berdua. Biasanya apa? Dari mana tuh keluar cek? Dari Nggak anak-anak? tahu. Namanya enggak Nemu aja. situasional karena, kayak karena gitu. ribut ngobrol, oh ya udah nemu nih gitu. Oh. Sesering apa ribut sama Melva? Atau Ya. lebih sering ribut sama pasangan, Ji? Ribut sama dia. tiap hari. Sama istri mah tenang-tenang aja ya. Aman. Pertahankan.
Mangan atau Jadi ribut kita berdua. Justru kita berdua tuh lebih prefer ribut. Tadi belum nyampe ke Ya, sini betul, aja betul. udah nanya nadanya di mana? Kenapa belum nyampe? Soalnya kalau kita nggak ribut, mungkin Pride nggak bertahan sampai sekarang. Ada yang salah dengan relationship kita kalau kita nggak ribut. Jadi Iyalah. sama istrinya benar kan kayak bertahan. nggak pernah ribut sama istrinya. Nggak tahu. Soalnya gue nggak pernah dicurhatin ribut. Iya, jangan keluarga. Iya. Siapa yang selalu bikin kesel? Iya. Apa dia juga anjing? Iya anjir. Ngehe anjing. Ngaku sih. Nggak bisa. Aji itu selalu bikin gue kesel. Apalagi kalau dia lagi udah sok kekekehan anjing udah Tuh kan. pakai bawa-bawa ini bulan mau jalan Iya. lah mau bulan. Apalagi kayak Januari udah Me pasti. time. Udah lah. Ya di satu sisi ini masih mencari, ini sudah punya anak. Jadi Bukan hal lebih itu beda sih. juga sih. Bukan Nggak, karena itu sih, bukan hal itu sih. Lebih prefer karena kayak iya sometimes mungkin moodnya dia, egonya dia atau gimana lagi nol. Ya sampai anjingan. Ya sama. Nggak cuma cewek kok yang PMS, cowok juga PMS. oh, sering juga. Oh. Dia separah apa yang pernah lu temuin dia? Nyebelin aja, ada cowok kayak gitu. Ya sama lah. Mungkin lu bisa ngaca kalau lagi nyebelin. Terus kalau gua ngomong nyebelin lo teh, dia juga ya udah lu juga nyebelin. Ya udah, kayak gitu kita ributnya. Kayak anak kecil kan. Tapi sebentar beres, karena emang yang Iya. jadi butuh itu Iya. masalah gawean kan kalian? Enggak juga Iya. sih. Pokoknya gini, apapun itu kita bisa ribut. Iya. Apapun itu. Lu jijik banget sih pakai celana pendek, misalkan gitu. Oh iya, Bisa. pakai sendal aja bisa gua ngomong. Bisa. Gue pernah komplain ke dia juga. Lu anjir udah pakai baju bagus-bagus kayak gitu, sepatu lah anjing. Busuk anjing. Kayak gitu. Terus dia muncul-muncul, kok baju lu kayak gitu sih nggak rapi gini. Dari hal sepele aja bisa. Masalah Kita kursi mah aja bisa kita ngeributin ribut. apapun itu. Lampu dinyalain aja bisa ribut. AC aja bisa kita ribut. Benar. AC aja bisa kita paling ributin masalah. di kantor. Kenapa sih? Dia kalau masang AC udah kayak orang 18 lah gedek gua. anjing, 18 lah 19 lah anjir. Dia nggak bisa hidup di sana. Dingin amat anjing 23 24 juga lu udah dingin Ya, anjir. dia naikin ke 23, 24, gue turunin lagi 18, 17, Iya kan? 19. Jadi akhirnya solusinya tidak meeting di atas tapi meetingnya di bawah karena biar lebih adem. Wah, tapi dari segitu-gitu ada solusi, selalu ada solusi ya. Ada. Oke lah. Berarti Pride udah berapa lama? 2011 sampai sekarang? Berapa 12 ya? 12 tahun nih. 12. Oh, kita temenan lebih dari itu. Jadi kita lebih lama ributnya. Ya, tapi lebih sebenarnya lebih enak gitu ya. Ada plus minusnya, lu udah tahu gimana karakternya, gimana. Ya, Ya, lempeng mungkin lah. kalau sekarang mah lebih ke kayaknya nggak asik deh kalau nggak ribut gitu ya. Enggak juga sih anjing. Bisa nggak sih kita hidup Buang-buang tenang? tenaga anjing. Ini untuk Pride harga dimulai dari berapa nih? Harga Minimum price-nya, ya entah itu hanya sanggit kayak atau apa. Enggak. Karena gue mau Gini ngarahin balik untuk ya. yang mau cari, mendingan lu DM aja ke IG-nya nanti. Mending DM deh. IG-nya masih ya, Pride Organizer. Sih. Oke. Di sana juga ada kontak-kontak kita kok. Nggak ada yang telu atau ada Sama semua? bebas semua. Oke. Boleh misalnya karena cewek lebih nyaman ngobrol sama yang cewek, ayo kontak Iya. gua. Kalau yang cowok lebih nyaman sama cowok, dia. Bukan kebalik ya? tergantung. Cewek cari cowok. Bisa jadi. Wah bahaya kalau itu. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena terjadi banyak sih cowok yang di Ilvia gue juga langsung ada. Ada ya? Lebih banyak lu menyerahkan lebih banyak sekarang ke Melva ya untuk lu yang urus atau gimana? Kita siapa yang datang ke kita ya, yang datang ke Kita gua, kerjain. datang ke dia, bebas. Sama aja kok. Kalau bisa nggak datang ke dua-duanya deal, entah gimana caranya. Langsung DP gitu ya? tiba-tiba. Pagi-pagi bangun, ada yang DP. Kita Seneng kan bahagia. kayak gitu kan? Seneng kan? Iya. Aku rindu itu. Kalau bisa kita kayak gitu, terus tiba-tiba ada di grup, aduh happy Rindu banget. kan? Rindu kan? Nah, makanya tolong coba 2024 ya jangan nge-podcast aja. Nggak, kalau yang gua sadari gini Ji, kalau untuk liputan ya, kalau lu oke masih banyak tim gimana ya, oke gue juga bisa regenerasi, cuman gua lebih merasakan, gua lebih menikmati untuk bikin something yang emang memeras ini gua.
Untuk konsep terutama, karena gua lihat sekarang idealisnya udah keluar dia sekarang. Iya, karena untuk video sekarang jujur-jujuran kalau gua lihat, kemarin gua baru ngobrol ya sama beberapa vendor, gua liatin anjir modelnya semua beauty shoot semua rata. Yang penting gaya-gayaan, bener atau bener? Ya nggak salah, tapi kan balik lagi, lu trennya klien kayak gimana? Betul, itunya kita balik lagi pasarnya gimana. Cuman Ciptain tren baru mungkin. iya, Nah, gua kalau lagi mau kalau gitu. makanya kalau dari kita sih sebenarnya kita sih justru encourage kalau untuk kalian pekerja seni ya sebetulnya untuk foto video terutama. Kalau lu bisa bikin something yang beda, bisa bikin something yang memang menurut lu oke dan kira-kira bisa diterima sama pasar, kenapa lu harus takut? Nah, tapi kan lu harus nge-educate klien lu dulu gitu. Ya, dari bisa sini nggak? gue pengen educate. Wih. Makanya gue bikin ini. Bikin kos Dewi Sari. Iyalah, biar memudahkan para calon klien yang mau cari. Aduh, nggak sempet nih datang ke pameran, misalkan udah ada di sini semua, playlist sudah ada WO semua. Yang akhirnya kita tidak dipanggil. Akhirnya datang. Akhirnya dipanggil. Akhirnya dipanggil. Nih mau lihat WA gua sama fans. Enggak, itu juga kita ada di mau melepas kepergian teman kita baru ketemu gitu. Ya kalau nggak ketemu, Iya, kalau ya kita ketemu nggak nggak duduk di sini. diundang. Tapi emang diundangin semua, termasuk Ya nggak tahu giliran kita kapan gitu aja. termasuk almarhum juga udah gue undang sebetulnya. Ya. Cuman ya milik kurang duluan dia. Ya, karena masih ada penerusnya. Yang Iya. lain timnya. Iya. Ya dia masih banyak lain juga kan. Pastilah. Saya nggak tahu itu, tapi pasti sih bakal Pastilah. banyak klien. Nama beliau Bawi kok. Bagus. Oke deh. Haji, terima kasih. Melva, terima kasih waktunya. Gak ada klise. Akhirnya dipanggil juga.